Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 18. Itulah ujung selendang sutera merah mematuk dan mengenai hidung yang bengol dari si pendek gendut. Krok! Dan si gendut itu terjengkang, kedua tangan sibuk mengusap mukanya, akan tetapi bukit hidung sudah ambrol sebagian, remuk dipatuk ujung selendang merah dan bercucuran darah. Pada saat itu, kolor di tangan si codet yang pipi kirinya masih berdarah itu menyambar pula, menghantam ke arah iga kiri Joko Lawu. Pemuda ini menggerakkan selendang dan dua ujung selendangnya bergerak, yang satu menangkis kolor, yang kedua mencuat ke atas menyambar pelipis kanan si codet. Pret! Dan si codet terpelanting, matanya menjadi juling dan kepalanya mendadak pening, pandang matanya menjadi kabur dan banyak bintang berjatuhan dari atas. Wir! Kolor si tinggi besar Ganjur juga menyambar dahsyat. Joko Lawu terpaksa melempar tubuh ke bawah, telentang, akan tetapi begitu kolor itu menyambar luput, kakinya mencuat ke atas. Ngek! Perut Ganjur tercium ujung kaki Joko Lawu dan raksasa hitam ini pun terjengkang, menekan perut yang tertendang karena mendadak perut itu terasa mulas dan melilit-lilit. Agaknya usus buntunya yang kena tendangan Joko Lawu tadi. Kini Joko Lawu tidak mau memberi kesempatan lagi kepada tiga orang pengeroyoknya yang masih belum sempat bangkit. Selendang sutera merah di tangannya menyambar-nyambar, meledak-ledak dan melecut-lecut secara bertubi-tubi, seperti cambuk yang gerakannya amat cepat, menari-nari di atas tubuh tiga pengeroyoknya. Ujung selendang sutera merah itu mematuk-matuk, mencabik kain dan kulit, potongan kain berhamburan, darah muncrat dan tiga orang itu mengerang kesakitan, bergulingan dihujani sengatan ujung selendang sutera merah, tanpa dapat membalas, bahkan tidak sempat bangkit. Suara gamelan bertalu-talu, ngungkung seperti gamelan pada pertempuran terakhir dalam lakon wayang, dan kaki Joko Lawu menendang tiga orang itu satu demi satu, terlempar turun dari atas panggung, menimpa kawan-kawan mereka sendiri. Tepuk sorak menyambut kemenangan ini, diiringi cemohan kepada Ganjur dan dua orang kawannya yang dipapah oleh kawan-kawan lain, melarikan diri meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, pemuda yang kini menjadi pusat kekaguman itu meloncat turun dari atas panggung pula, menghilang di antara para penonton. Terdengar orang-orang memanggil nama Joko Lawu, bahkan suara kepala dusun juga terdengar, dan orang mencari-cari, namun pemuda itu telah lenyap ditelan kegelapan malam. Bahkan ketika kakek petani cepat lari pulang, dia mendapatkan pondoknya kosong, pemuda yang menjadi tamunya dan yang membuatnya bangga itu telah pergi, dan buntelan pakaiannya pun tidak ada. Joko Lawu maklum bahwa setelah terjadi peristiwa di tempat pesta pernikahan itu, dia tidak mungkin dapat lebih lama tinggal di dusun Muncang. Tanpa disengaja, dia telah melibatkan diri dalam keributan itu sehingga dia menjadi perhatian orang. Padahal, dia sedang bertugas penting, yaitu mencari ayahnya dan dia dalam penyamaran. Semua itu terjadi karena Aji, pikirnya. Kalau saja Aji tidak berjoget dengan madu laras, tentu dia pun tidak akan memperlihatkan diri. Akan tetapi, pendapat ini dibantahnya sendiri. Siapa yang akan dapat bertahan sabar menyaksikan kesombongan Ganjur dan kawan-kawannya? Tidak, dia turun tangan karena tidak tahan melihat Ganjur menghina madu laras. Akan tetapi akibatnya, dia tidak dapat beristirahat dan malam itu terpaksa dia harus melewatkan malam di sebuah gubuk, di tengah sawah yang sunyi, berkawan bintang-bintang di langit dan jangkrik-jangkrik di sawah. Joko Lawu duduk di atas gubuk itu, memeluk kedua lututnya dan menyandarkan dagu di atas kedua lutut, termenung. Wajah Aji terbayang. Betapa tampan pemuda itu ketika berjoget tadi. Dia menarik napas panjang. Mengapa dia mengenang pemuda itu? Dia dan ayahnya sudah mengambil keputusan untuk mencari jodoh seorang yang mampu mengalahkannya, putra atau murid tokoh yang mampu menandingi ayahnya. Dan Aji? Hanya seorang pemuda seniman yang pandai meniup suling, menari dan bernyanyi, akan tetapi lemah. Dia mengusir bayangan Aji dan merebahkan diri tidur di dalam gubuk bambu yang reot itu. Karena lelah dan mengantuk, tak lama kemudian dia pun tidur pulas. Akan tetapi, Aji muncul kembali dalam tidurnya. Dia bermimpi dan melihat Aji berjoget tayuban lagi, gagah dan indah jogetnya,
akan tetapi yang menjadi pasangannya berjoget bukan Madu Laras. Ledeknya adalah dia sendiri. Dan betapa bahagianya ketika berjoget sebagai ledek melayani Aji itu. Pada keesokan harinya, Joko Lawu terbangun oleh kokok pertama ayam jantan dari Dusun Muncang. Gubuk sawah itu berada di luar Dusun Muncang. Dia bergegas meninggalkan gubuk sebelum ada petani yang meninggalkan dusun pergi ke sawah. Dia mempergunakan kepandaiannya berlari cepat menuju ke timur, menyongsong ufuk timur yang mulai terbakar merah oleh sinar matahari pagi. Pagi yang cerah. Sinar matahari mendahului sang surya, membakar langit di timur. Fajar mulai menyingsing dan cahaya terang mulai mengusir kegelapan malam. Burung-burung sudah sibuk di pohon-pohon, menyambut pagi dengan kicau mereka yang penuh kegembiraan, siap untuk memulai pekerjaan sehari itu mencari makan. Ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, dan agaknya seluruh permukaan bumi, segala benda hidup, yang bergerak maupun yang tidak, menanti datangnya rahmat yang menghidupkan dengan penuh kebahagiaan. Sinar matahari. Sumber kehidupan. Suasana yang cerah itu mempengaruhi hati Joko Lawu. Biarpun perutnya sudah mulai bersaing dengan ayam jago namun hatinya ringan dan pikirannya jernih. Tidak ada lagi bayangan Aji, agaknya sudah terpuaskan semalam dalam mimpi. Dia pun tidak ingat lagi akan peristiwa semalam. Dia cepat pergi ke daerah Ponorogo untuk mencari ayahnya. Sinar matahari mulai panas ketika Joko Lawu meninggalkan kaki Gunung Lawu dan tiba di daerah Magetan. Ketika dia berjalan di bukit kecil yang penuh dengan hutan, dia mendengar teriakan-teriakan orang berkelahi. Tentu saja dia tertarik sekali dan cepat dia memasuki hutan dari mana terdengar suara pertempuran itu. Dia melihat seorang laki-laki berusia hampir 50 tahun, berpakaian seperti seorang petani, sedang dikeroyok oleh dua orang warok yang setengah tua pula. Dua orang warok itu memiliki gerakan yang amat kuat dan cepat juga mereka mempergunakan kolor mereka. Namun, orang yang dikeroyok itu pun tangkas, dengan sebatang keris di tangan dia melakukan perlawanan mati-matian. Joko Lawu mengintai, tidak tahu apa yang harus yang dia lakukan. Dia tidak mengenal mereka yang sedang berkelahi, tidak tahu apa masalahnya yang membuat mereka itu berkelahi. Tidak enak berpihak pada salah satu pihak tanpa mengenal mereka dan tidak mengetahui pula siapa yang benar siapa yang salah. Akan tetapi dia melihat betapa laki-laki petani yang dikeroyok itu sudah menderita luka-luka, walaupun tidak mengeluarkan darah, namun pukulan-pukulan kolor mendatangkan luka di sebelah dalam badan. Luka-luka seperti itu lebih parah dibandingkan luka pada kulit yang berdarah. Gerakannya sudah mulai mengendur dan beberapa hantaman kolor membuat dia roboh terpelanting. Keparat busuk, mata-mata Mataram yang jahat, teriak seorang di antara dua warok yang mengeroyok itu. Sekarang kuantar engkau ke neraka jahanam, bentak warok kedua sambil memutar kolornya, siap untuk menghantam dan membunuh. Tahan, teriak Joko Lawu dan ketika dua orang warok itu menengok, pemuda ini sudah meloncat di depan mereka. Tadinya Joko Lawu bingung karena tidak tahu harus membantu pihak mana, akan tetapi begitu mendengar makian tadi, mendengar orang yang dikeroyok itu dituduh mata-mata Mataram, tentu saja mudah baginya untuk menentukan sikap. Mata-mata Mataram itulah yang harus dibantu. Ayahnya sendiri pun panglima pasukan penyelidik. Siapa tahu orang itu adalah anak buah ayahnya. Teriakan Joko Lawu tadi mengejutkan kedua orang warok sehingga mereka menunda pemukulan dan melihat bahwa yang menahan mereka hanya seorang pemuda remaja yang amat tampan. Kedua orang warok itu tertawa bergelak. Hahaha, Adi Surosekti. Ternyata hadiah kemenangan itu datang sendiri. Bocah begus, wajahmu tampan, kulitmu putih, mulus, gerak-gerikmu lembut. Sungguh beruntung sekali kami dapat bertemu denganmu. Tunggu sebentar, bocah bagus. Biar kami bunuh dulu mata-mata keparat ini. Warok tinggi besyang mukanya berkulit kasar totol-totol seperti bersisik itu tertawa, kemudian dengan cepatnya memutar tubuh dan menghantamkan kolornya ke arah kepala laki-laki yang sudah rebah tak berdaya di atas tanah. Wutut. Pelak. Warok yang kulit mukanya seperti kulit biawak itu meloncat ke belakang dengan kaget dan matanya melotot. Warok itu terkejut dan juga heran melihat bahwa yang tadi menangkis kolornya menggunakan sehelai kain kemben, ikat pinggang, merah hanyalah seorang pemuda remaja yang tampan dan kelihatan lemah. Betapa dia tidak akan kaget dan heran?